Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kuntum Arma Familia, mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan NIM 2307111608073. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ideologi Pancasila yang diampu oleh Bapak Alfian Fawidil Wafa, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang 5 ideologi besar di dunia, yaitu kapitalisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, dan Pancasila. Kelima ideologi ini memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengatur kehidupan negara, masyarakat, dan ekonomi. Langsung saja kita bahas dari yang mulai dari pertama, yaitu kapitalisme. Nah, dari kapitalisme ini merupakan sistem ekonomi dan ideologi yang menekankan pentingnya kepemilikan pribadi atas alat produksi seperti tanah, pabrik, modal, dan sumber daya lainnya. Dalam kapitalisme ini, kegiatan ekonomi sepenuhnya digerakkan oleh mekanisme pasar bebas yang bekerja berdasarkan hukum, penawaran, dan permintaan, tanpa banyak intervensi dari pemerintah. Untuk tujuan utama dari sistem kapitalisme ini adalah menciptakan keuntungan dan efisiensi melalui kompetensi bebas. Kapitalisme percaya bahwa jika individu diberi kebebasan untuk mengejar kepentingan ekonomi sendiri, maka itu akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini mulai berkembang pesat sejak revolusi industri pada abad ke-18 dan menjadi fondasi bagi ekonomi negara-negara maju saat ini. Untuk tokoh penting dari kapitalisme ini adalah Adam Smith. Dalam bukunya The Wealth of Nations memperkenalkan konsep tangan tak terlihat, yaitu keyakinan bahwa pasar dapat mengatur dirinya sendiri jika dibiarkan bebas. Untuk kelebihan dari kapitalisme mendorong inovasi dan kemajuan teknologi, memberikan kebebasan berusaha dan berinvestasi, dan yang terakhir meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara cepat. Tapi di lain sisi, untuk kekurangan dari kapitalisme ini, yang pertama adalah menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Karena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kedua, berpotensi mengeksploitasi tenaga kerja. Yang ketiga, rentan terhadap krisis ekonomi karena spekulasi pasar. Contoh negara kapitalisme yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Selanjutnya adalah liberalisme. Liberalisme sendiri merupakan ideologi politik dan sosial yang menjunjung tinggi kebebasan individu, hak asasi manusia, serta sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam liberalisme, individu dianggap sebagai pusat dari kehidupan sosial, dan pemerintah harus menghormati secara melindungi hak-hak dasar serta seperti kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, dan memiliki properti. Liberalisme muncul di Eropa abad ke-17 sebagai reaksi terhadap kekuasaan monarki absolut yang menindas rakyat. Ideologi ini menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan hidupnya sendiri selama tidak merugikan hak orang lain. Untuk tokoh penting dari liberalisme ini adalah John Locke, tokoh utama liberalisme, yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak alamiah atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Untuk kelebihan dari liberalisme yaitu menjamin kebebasan individu dan demokrasi, melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan kemajuan intelektual. Untuk kekurangannya yaitu pertama, ada terlalu fokus pada individu sehingga solidaritas sosial bisa melemah. Dapat menciptakan ketimpangan karena membebaskan persaingan ekonomi sepenuhnya. Contoh negara yang menganut liberalisme seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Kanada. Selanjutnya adalah sosialisme. Sosialisme ini merupakan ideologi yang menekankan pada pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi dengan memberikan peran besar kepada negara dalam mengelola alat produksi serta distribusi sumber daya. Tujuannya adalah mengurangi ketimpangan
sosial dan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang. Sosialisme ini muncul sebagai reaksi terhadap sistem kapitalis yang dianggap menindas buruh dan memperkaya kaum pemilik modal. Dalam sosialisme, negara berperan aktif dalam menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial bagi seluruh rakyatnya. Untuk tokohnya dari Karl Marx dan Friedrich, dengan karya mereka The Communist Manifesto yang menjadi dasar pemikiran gerakan sosialis di berbagai negara. Kelebihan dari sosialisme ini mengurangi kesenjangan sosial, mendorong pemerataan ekonomi, menjamin layanan publik untuk seluruh warganya. Untuk kekurangannya, kompetensi dan inovasi bisa menurun. Pajak tinggi untuk membiayai program sosial. Yang ketiga, ada birokrasi negara yang besar cenderung lamban dan tidak efisien. Contoh negara yang menganut sosialisme ini Swedia, Norwegia, Denmark. Yang keempat yaitu adalah komunisme. Komunisme ini apa sih? Komunisme merupakan ideologi politik, ekonomi yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas, tanpa perbedaan antara pemilik dan pekerja, serta tanpa kepemilikan pribadi atas alat produksinya. Segala sesuatu yang dimiliki secara kolektif dan dikelola untuk kepentingan bersama. Dalam sistem ini, seluruh warga negara dianggap setara dan bekerja sesuai kemampuan mereka, lalu menerima sesuai kebutuhan. Komunisme meyakinkan bahwa konflik kelas antara buruh dan pemilik modal harus diakhiri dengan revolusi sosial. Untuk tokoh penting dari komunisme ini, Karl Marx, yaitu pelopor utama komunisme, menyebut bahwa sistem kapitalis akan digulingkan oleh kelas pekerja dalam proses menuju masyarakat komunis. Kelebihannya, tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Yang kedua, semua warga negara mendapatkan kebutuhan dasar. Yang ketiga, fokus kebersamaan bukan keuntungan individu. Untuk kekurangannya, membatasi kebebasan individu, potensi besar munculnya pemerintahan otoriter. Yang ketiga, inovasi dan efisiensi ekonomi rendah karena tidak adanya kompetensi. Contoh negara yang menganut komunisme yaitu Tiongkok, Kuba, dan Korea Utara. Untuk yang terakhir, ideologi Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara Republik Indonesia yang menjadi panduan utama dalam membentuk sistem politik, hukum, sosial, dan budaya di Indonesia. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 dasar, yang terdiri dari 5 sila yang menggambarkan nilai-nilai leluhur bangsa. Pancasila dirumuskan oleh I.R. Soekarno dan digali dari berbagai nilai lokal Indonesia, termasuk agama, budaya, serta kearifan tradisional, seperti ideologi yang inklusif dan terbuka. Pancasila mengajarkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif serta menjunjung tinggi keadilan, persatuan, dan demokrasi. Kelebihan Pancasila. Kelebihan dari Pancasila yaitu memperkuat persatuan dan keberagaman, mengandung nilai universal dan religius, menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Untuk kekurangannya, kadang disalahartikan atau disalahgunakan untuk kepentingan politik. Yang kedua, implementasinya belum konsisten di semua aspek kehidupan nasional. Negara yang menganut contohnya itu Indonesia pastinya dong. Untuk kesimpulan dari semua ini yaitu setiap ideologi memiliki cara pandang dan tujuan yang berbeda-beda dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Kapitalisme fokus pada kebebasan ekonomi dan kepemilikan pribadi. Yang kedua itu ada liberalisme, itu mengutamakan hak-hak individu dan kebebasan politik. Kalau sosialisme itu menekankan pemerataan dan peran aktif negara dalam kesejahteraan rakyat. Kalau yang keempat, komunisme itu ingin menciptakan masyarakat tanpa kelas dengan kepemilikan kolektif. Yang terakhir, ideologi Pancasila yaitu menggabungkan nilai-nilai terbaik dari berbagai sistem dasar kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Demikian untuk penjelasan dari 5 dasar ideologi di dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.